Apa sih yang paling besar bikin gagal? Ya kan ada namanya tuh Motlek sama CV lah. Ya, motivation letter ya. Motivation letter. Itu tuh harus benar-benar kalian concern. Jangan terlalu mengada-ngada. Jangan terlalu benar-benar kalian pengen perfect banget. Nah, lebih susah mana? Interview dengan Stella dengan interview di kedutaan? Karena kemarin pas di Stella kan udah belajar sama Otka. Iya. Nggak susah juga. Bisa dibilang bukan sombong ya, cuman aku kan LDR cukup lama sama tunanganku kan karena beliau udah di Jerman duluan. Jadi kalau lagi galau itu aku bikin story di Instagram itu antara aku, kamu dan kedutaan. Karena cuma kedutaan. Iya. Yang Halo Sobat Otka, selamat bertemu kembali di podcast kita Cerita Otka. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial. Kenapa? Karena kami di Otka, terutama di Info Jerman by Otka, membersamai beliau perjuangannya cukup panjang, 2 tahun lebih nih. Berjuang mulai dari belajar bahasanya sampai insya Allah sebentar lagi akan berangkat ke Jerman. Nah, kita kenalan dengan Kak Ricci. Halo Ricci. halo semuanya, kenalin nama saya Ricci, asal dari Batam. Ya udah di Otka bareng-bareng sama Otka untuk berjuang ini. Kurang lebih 2 tahun, bahkan hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Jatuh bangunnya itu dari mulai belajar sampai akhirnya hari ini itu visanya udah di approve. Kasih lihat dong, pamerin dong. Visanya udah di approve, udah disetujui dan udah diambil tadi siang ke kedutaan Jerman. Jadi dah tinggal nunggu terbangnya aja. Tiket udah beli? Tiket sih rencananya dalam mungkin beberapa hari sebelum terbang ya beli. Mungkin sekitar 2 minggu sebelum terbang itu bakal beli. Karena memang lihat fluktuasi harga tiketnya dulu sih. Karena kan kalau dari sekarang itu kan takutnya nanti pas ada event dan lain sebagainya itu kan kadang-kadang kan bisa lebih murah. Gitu kan. Oke, kita mundur dikit nih. Kalau sekarang kan berita baiknya. Tapi dulu-dulu wah itu bangun sampai hampir ngerasa gagal lah ya. Oke, sebelum kita bahas gimana perjalanannya, saya pengen tahu dulu. Ricci backgroundnya apa, pendidikannya apa ketika belajar di Batam, kemudian motivasi apa yang bikin Ricci pengen berangkat ke Jerman? Seperti orang pada umumnya sih sebenarnya, karena saya cuma lulusan SMA, kemarin ditawarin sama orang tua untuk kuliah, cuman saya pikir nantilah kuliah pakai uang sendiri aja. Jadi saya mutusin untuk kerja, jadi full time karyawan. Kebetulan saya juga udah tunangan saya juga dari Jerman. Itu salah satu motivasi paling besar lah, karena beliau bisa sampai Jerman. Saya mikir kenapa sih nggak berjuang bareng-bareng gitu kan, daripada harus LDR dan lain sebagainya. Terus ngomonglah sama orang tua, saya juga mau ke Jerman deh, mau nyusul. Kan saya sama tunangan tuh sebenarnya tuh teman dari kecil. Jadi kenalnya tuh dari SMP. Jadi mau nyusulin dia, ya boleh katanya, belajar aja. Ketemulah Otka, itu ketemunya dari Instagram tuh. Cek profilnya sih bagus, semuanya bagus, semuanya jelas. Jadi ambil ini aja deh, dan harganya juga affordable kan. Terus harus belajar online gini dan lain sebagainya, enak, penyampaiannya enak. Jadi sebelum Otka sebenarnya ada beberapa tempat yang saya ikutin, cuman terlalu arahnya terlalu bebas banget. Yang di sana itu terlalu merangkak gitu kan, jadi meraba-raba cara sistem belajarnya. Jadi saya udah berapa kali belajar di sana tuh keluar, ketemulah Otka di Instagram kan. Coba dulu deh, niatnya coba dulu awal-awal, terakhir progresnya beneran bagus, dan hasilnya juga kelihatan di itu tuh, hasilnya kelihatan cara ngomong pakai bahasa Jerman dan lain sebagainya itu bagus. Jadi keterusan sampai sekarang sama Otka. Ya memang mungkin perbedaannya ya, apa yang kita miliki di Otka, terutama di kursus-kursus bahasa di bawah Otka ya. Kalau untuk bahasa Jerman di Info Jerman by Otka ya, di Info Jerman by Otka. Jadi memang program-program belajar bahasa yang disediakan di kita itu memang difokuskan kepada tujuannya, yaitu studi dan karir. Terutama karir memang. Jadi kalau kita belajar bahasa tanpa tujuan jelas, misal yang penting belajar aja deh gitu kan. Jadi harus belajar dari A sampai Z. Sisi baiknya adalah kita memahami secara full. Tapi akan gampang pertama kehilangan motivasi, dan yang kedua tidak fokus gitu. Nah, sementara kalau kita belajar memang fokus untuk mengejar studi atau karir,
Jadi materi pembelajarannya pun disesuaikan. Iya, betul. Contoh kalau memang targetnya pengen ke Jerman untuk FSHOT, BFD atau Ausbildung misalnya, maka materi pembelajaran, materi-materi event-event dan seminar-seminarnya pun akan disesuaikan. Jadi kalau teman-teman memang pengen studi atau karir ke Jerman, ya udah gitu. Programnya ya sekalian gitu, program dengan target untuk studi dan karir ke Jerman gitu. Karena bagusnya juga OTKA itu ketika masuk tuh ditanya ini tujuannya gimana. Iya. Kan karena saya kan udah tahu tujuan, tahu tujuannya gimana, mau gimana, udah punya referensi ke depannya bakal gimana. Jadi mereka tuh menyesuaikan, bukan kitanya yang sebagai murid, kan hitungannya murid nih kan, bukan kitanya sebagai murid menyesuaikan, tapi mereka yang menyesuaikan sekaligus mengarahkan. Jadi para pengajar, pembimbing itu mereka tuh coba gini deh, coba ini ada event ini nih, ada seminar ini, coba ikutin. Nah jadi itu enaknya di OTKA itu gitu, dia bukan benar-benar murid sama guru doang. Jadi kalau ada apa yang pengen dirimu bagusin, itu mereka bakal ngasih arahan. Jadi enaknya di situ. Richie sendiri belajar sampai level apa? B1. Itu selesainya udah lama banget sebenarnya. Udah lama banget selesainya. Itu gimana? Selesainya itu kan saya mulainya itu 2024 di awal bulan, awal tahun gitu. Selesainya itu bahkan sebelum termin saya yang pertama. Jadi Oktober nih gitu udah selesai. Oktober 2024 udah selesai sebenarnya. Itu udah selesai. Sekarang udah 2026. Jadi udah selesai. Teman tinggal ngulik-ngulik materi gitu. Kadang-kadang kan karena kan bahasa Jerman itu sebenarnya itu butuh teman untuk ngobrol, butuh diucapin. Karena kalau sampai kita belajar sampai level B1, kita nggak tahu ya B2 karena belum pernah nyampe level B2. A1, A2, B1 itu menurutku tuh butuh teman ngobrol. Jadi teman yang bercakap gitu. Dan OTKA ngarahin coba lihat ini, coba pelajarin yang ini. Itu enaknya di situ sih. Dan setelah selesai belajar pun masih ada komunikasi ya. Nggak benar-benar karena proses belajarnya selesai putus nggak gitu. Karena harus ada beberapa hal yang kan mereka kan nggak mungkin kan langsung lepas tangan gitu kan. Lulus nggak lulus, bagus nggak bagus nilainya lepas tangan kan nggak kayak gitu. OTKA nggak seperti itulah. Apalagi saya juga ngambil bimbingan di OTKA untuk program saya untuk ke Jerman kan. Jadi bahkan pas lagi saya capek itu OTKA yang ngejar-ngejar. Ayo dong, mana dong ini dong. Coba dong ini dong, update yang ini dong gitu. Karena kadang-kadang kalau ketika masa-masa sulit nih ya, masa sulit gitu, aduh progres kok nggak jalan-jalan nih, itu motivasi pasti turun. Kalau motivasi turun, kebiasaan kita pasti ngilang ya, diam-diam nggak kasih kabar gitu. Nah, justru ditanyain ya. Pembimbingnya nanyain, Karici gimana? Udah gimana? Ini udah selesai belum ya? Pengen menghilang dari grup kan, cuman ditanyain terus tuh, nggak cuman satu orang yang nanyain, bahkan ada yang direct message gitu kan, langsung pesan pribadi, Kak ini udah diupdate belum? Jadi nggak mungkin menghilang kan gitu kan, soalnya kan di WA kan ada tulisan online gitu kan. Ya udah, jadi mau nggak mau tuh diselesain. Kadang-kadang kan karena proses saya itu kan juga lama Kak, jadi lama banget bisa dibilang. Tapi salah satu penyemangatnya kan OTKA untuk biar anak ini jangan sampai hilang, semangatnya jangan sampai hilang. Jadi mereka terus untuk ayo Kak, bisa Kak, ayo Kak, gini Kak, ayo Kak, kita coba lakuin yang ini, ayo kayak gini, ayo kayak gini. Jadi memang mereka benar-benar bukan cuman ngedorong, tapi mereka menyampingi. Jadi kita gak membersamai, kita tetap harus jalan bareng, kita harus maju bareng gitulah istilahnya. Jadi betul. Itu sih yang asiknya. Karena ini memang jadi tanggung jawab bersama juga gitu. Sesuai dengan cita-citanya OTKA dan lembaga kursus-kursus bahasa yang ada di bawahnya. Jadi pengen membersamai siswa-siswa sampai tujuannya tercapai. Itu sebenarnya mimpi kita bersama. Nah, tadi kan kursus sampai B1. Sampai B1. Nah, yang dirasakan ketika belajar nih, gimana dengan tutornya siapa dulu? Siapa? Frotitis ini kredit besar untuk Frotitis. Frotitis tuh cara ngajarnya tuh enak, masuknya gampang banget. Cara ngajarnya tuh nggak bener-bener yang push to harder benar-benar sampai ngebakar kepala, nggak gitu. Cuman dia ngasih benang besarnya, jadi biarin anak itu berkembang secara itu, tapi di ruang lingkup wadahnya. Jadi tetap di guide terus. Jadi enaknya itu sama Frotitis, ini kredit besar untuk Frotitis. Frotitis itu cara ngajarnya enak, terus suaranya juga lembut. cara ngajarnya enak, suaranya lembut. Materi yang disampaikan juga jelas. Terus kalau memang ada PR itu harus dikerjain dengan sungguh-sungguh. harus. Karena kan kita belajarnya online. Online. Kalau belajar online itu kalau bukan dari siswanya betul-betul punya motivasi,
dan tutornya juga setengah hati ngajarnya, wah pasti nggak akan selesai itu. Jadi memang harus dua arah nih. Tutornya enak ngajarnya, sehingga siswa pun jadi mau nggak mau ya. Tapi sayang nih kalau nggak ikut kelas hari ini. Gitu. Nah yang kedua siswa juga harus punya motivasi yang kuat gitu. Karena ya bahasa Jerman susah banget ya. Susah banget. Karena kalau mau ini dulu, mau intermezzo dulu, sebelum belajar bahasa Jerman, sebenarnya dulu abis lulus SMA saya pernah belajar bahasa Korea. Jadi belajar bahasa Korea kan juga susah. Belajar bahasa Jerman makin susah. Jadi bahasa Jerman tuh bener-bener wah susah banget. Beda penyebutan beda huruf besar beda. Betul. Conjunctionnya lagi astaga. Harus bener-bener teliti. Jadi bahasa Jerman bener-bener susah. Jadi memang harus benar-benar fokus, terus juga dengerin apa yang dikasih sama pemateri atau gurunya, terus ikutin arahannya gimana, itu penting banget karena nggak gampang. Ini bahasa Jerman ini bukan kayak bahasa Inggris yang bisa didapat dari sekolah, karena di Batam sendiri cuman beberapa sekolah yang ngajar bahasa Jerman, itu pun levelnya selalu berulang-ulang. Jadi nggak difokuskan kayak gitu, karena bahasa Jerman itu kan kalau di sekolah-sekolah kami dulu di Batam itu tuh pelajaran peminatan, jadi bukan pelajaran utama yang bahasa Inggris. Karena memang bahasa Jerman itu sesusah itu. Betul. Makanya memang perlu belajar yang intensif. Penting banget kalau memang teman-teman semua mau Ausbildung, FSJ, Au Pair atau BFD, itu penting banget untuk belajar sungguh-sungguh karena memang bahasa Jerman itu nggak gampang. Benar-benar sulit, cuman nikmatnya itu benar-benar terasa lah kalau kepuasannya ketika pertama sudah lulus ujian sertifikasinya, lulus ujiannya, dan yang kedua ketika target yang ditujunya didapat gitu ya, contohnya ya dapat kontrak, kemudian visanya tembus gitu, nah itu kepuasannya luar biasa. Betul, itu penting banget, itu harus benar-benar sungguh-sungguh banget itu. Bicara soal visa udah keluar nih, program apa sih yang diikutin sebenarnya? Pertamanya kan ikutnya FSJ, cuman karena memang umurnya udah habis, karena memang kan prosesnya kepanjangan ya? Prosesnya kepanjangan karena kedutaan untuk pertama kali kemarin 2025 nolak visa saya. Jadi 2026 ini baru di approve. Jadi sekarang umur saya udah lewat dari FSJ. Jadi sekarang saya di BFD. Nah berarti udah 2 kali nih ke kedutaan Jerman? Udah 2 kali ke kedutaan. Nah boleh ceritain nggak yang pertama prosesnya gimana? Yang pertama itu kan masih newbie banget, masih pemula banget. Jadi benar-benar gimana ya? Benar-benar buta lah, awam lah. Jadi persiapannya itu yang kita kira mateng, ternyata nggak semateng itu. Apalagi ketelitian dokumen itu penting banget. Karena kemarin saya tuh salahnya tuh di apostil. Jadi mungkin apostil saya tuh ketuker sama orang yang apostil lain atau gimana. Pokoknya tuh apostil yang ada di tangan-tangannya tuh beda sama dokumen aslinya. Jadi sama pengujinya itu mereka ngomong, ini kamu mau lanjut tapi kemungkinan besar visa kamu ditolak dan kamu tetap harus bayar 75 euro. Atau kamu pulang. Mereka nggak nawarin opsi untuk perbaiki ininya apostilnya. Jadi itulah, jadi saya milih untuk udah pulang aja lah daripada saya juga harus kehilangan uang lagi kan. Karena saya dari Batam, teman-teman. Dari Batam, jadi Batam Jakarta itu ongkosnya tuh cukup lumayan ya kan, harus naik pesawat gitu kan bolak-balik. Jadi harus, kalau Batam Jakarta kan nggak bisa 1 hari ini nih, harus nginep kan. Jadi ongkosnya lumayan. Jadi saya kira kan saya udah tahu nih visanya bakal ketolak. Apa yang saya harus ngeluarin 75 euro nih. Betul. Jadi saya mutusin untuk tidak lanjut pas di situ. Saya tapi langsung ngajuin termin lagi. Jadi punya waktu untuk persiapan lah untuk dokumen-dokumen lain. Pulanglah ke Batam. Saya bagusin apostilnya. Saya kan dari Batam, jadi harus ke Tanjung Pinang ke Kementerian Hukum perbaiki apostilnya. Baru saya pulang lagi ke Batam, nunggu lagi untuk terminnya. Jadi selagi nunggu ya melakukan kegiatan-kegiatan. Nah ini menarik nih. Untuk mengikuti FSJ maupun BFD kan salah satu mungkin bukan syarat mutlak ya, tapi salah satu yang jadi nilai tambah adalah kegiatan sosial. Betul. Nah ini mungkin yang jadi rahasianya Richie ya. Sampai akhirnya pertama memang untuk mendapatkan kontrak dan deal dengan Stella di sana mungkin lebih dimudahkan, dan yang kedua mungkin memudahkan di visa juga. Boleh ceritain program apa aja diikutin? Saya aktif itu bahkan dari zaman SMP Pak. Jadi SMP itu SMP 9 SMP 9 Batam. SMP saya ikut itu pramuka. Saya sampai pramuka Garuda, itu tingkat tertinggi di pramuka. Jadi tingkat nasional. Kemudian saya juga habis itu saya ikut Palang Merah Indonesia. Setelah itu ikut Palang Merah Indonesia. Kemudian baru-baru ini mungkin beberapa bulan ini
ikut sama apa ya, organisasi sosial yang bagus banget dan visi misinya jelas banget, itu Sahabat Hinterland. Jadi saya ngikut itu di Pulau Inspirasi sama Akademi Relawan. Programnya apa itu? Nah, kalau di Pulau Inspirasi itu tuh kami bakal ngajar ke pulau-pulau terpencil atau sekolah-sekolah terpencil Di area Kepulauan Riau. di area Kepulauan Riau. Jadi itu tuh kami bakal ketemu orang banyak, ketemu anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi kegiatan yang bakal ngebangkitin apa ya, rasa peduli kita sama sesama manusia lah. Apalagi kan kalau di Indonesia ini sebenarnya tuh nggak serata itulah untuk bidang pendidikan. Juga banyak orang-orang yang masih butuh pertolongan. Jadi hal itu tuh bakal jadi nilai tambah kita untuk ngajukan visa atau dapat vetra. Dan untuk di style saya ini Pak, kan setelah saya lulus nih, lulus dari, bukan lulus ya bisa dibilangnya, setelah selesai program belajarnya, saya cuma ngelamar ke satu style. Langsung diterima. Minggu depan mereka ngajak interview. Jadi selama proses minggu mereka ngirim saya apa aja pekerjaan saya nanti untuk di Jerman, itu mereka sendiri yang translate ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian interview. Mereka nanya mau interview pakai bahasa apa, bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Saya bilang bahasa Inggris aja deh. Saya bilang kan lebih gampang lah, lebih gampang dimengerti. Ya udah, saya bawa orang yang bisa bahasa Inggris walaupun nggak bisa banget katanya. Nanti kita ngobrol pakai bahasa Inggris sama bahasa Jerman campur. Ya udah nggak apa-apa. Saya bilang gitu kan. Setelah selesai interview, mereka nanya, "Kamu siap gabung kapan?" Saya bilang saya siap gabung secepatnya. Minggu depannya mereka ngirimin vetra. Itulah yang 2024 gitu. Yang pertama. Ngirim vetra. Jadi saya cuman ngirim ke satu stelle, benar-benar satu tempat. Jadi langsung di afrop, langsung di interview, langsung diginiin, langsung digituin. Ya dipermudah itu. Cuman masalahnya di visa. Nah, memang kebanyakan yang gagal itu emang di sini ya. Proses visa. Ya. Mungkin memang karena kurang hati-hati, kurang teliti dalam persiapan dokumen, berkas. Kemudian ya ini ada satu lagi nih sebenarnya yang jadi penyebab utama gagal nih. Nah, ini mungkin Vicky bisa nge-spill nih. Apa sih yang paling besar bikin gagal? Ya kan ada namanya tuh motlet sama apa ya, sama CV lah. Motivation letter ya. Motivation letter atau motivation schreiben lah, itu sama CV. Itu tuh harus benar-benar kalian concern. Jangan terlalu mengada-ngada. Jangan terlalu benar-benar kalian pengen perfect banget. Nah, itu jangan seperti itu, karena bikinlah CV dan motlet itu sesuai pengalaman dan bikinlah senatural mungkin. Itu penting banget karena penguji di visa itu mereka bakal nanyain kalian itu dari motlet sama CV kalian. Jadi profile kalian itu kan bakal tertulis di situ, pengalaman kalian apa aja yang kalian kuasain itu kan tertulis di situ. Kalau kalian terlalu mengada-ngada, penguji bakal ngebantai kalian. Penginterview visa bakal ngebantai. Mereka bakal nanyain yang benar-benar pertanyaan yang sebenarnya ada di CV kalian, cuman kalian belum tentu kuasain. Jadi pentingnya di situ. Ketika interview jangan terlalu mengada-ada, jangan terlalu pengen idealis lah, sesempurna mungkin. Natural aja, karena ya kemampuan kalian itu dibaca dari situ. Karena kalau kalian anggaplah kalian punya CV atau motlet itu nilainya S+ lah. Cuman ketika di interview kemampuan kalian cuman sampai di B, penguji bakal ngebantai bener-bener. Dan kelihatan. Iya, kelihatan juga. Ya sama aja teman-teman apply kerja dimanapun, kalau CV dan cover letternya berlebihan gitu, kalau dilihat dari pengalaman kayaknya nggak mungkin deh ini anak punya pengalaman sebanyak ini, gitu, punya posisi setinggi ini, gitu. Itu kan bisa kelihatan. Nah, itu nanti dibantainya di situ gitu. Makanya ya tetap optimistik tapi realistis. Iya, betul. Jadi hal-hal yang seperti itu kan kebanyakan orang yang ngira kalau semakin rame nih pengalaman pengalaman kerja di CV atau gimana gitu kan, semakin rame semakin bagus. Belum tentu juga karena semakin rame itu semakin besar tanggung jawabnya. Betul nggak kalian bisa kayak gini? Betul nggak kalian bisa kayak gini? Betul nggak kalian mampu kayak gini? Itu bakal dipertanggungjawabkan. Jadi itu bakal dibuktikan kalau kalian tuh misalnya kalian pernah ikut program misalnya PMI atau pramuka atau lain sebagainya. Sertifikat itu harus dibawa ketika kalian interview. Apapun yang tertulis di CV dan motlet itu harus dibawa ketika interview. Harus dibuktikan. Dan itu tuh capnya harus cap basah resmi. Tanda tangannya basah gitu. Jadi kalau kalian terlalu mengada-ngada ketika kalian mana ini sertifikatnya, apa nggak bingung gitu kan? Saya punya ininya, punya itunya, nggak bisa kalau nggak ada sertifikatnya, nggak mau. Itu cuma klaim pihak. Iya. Nah, lebih susah mana? Interview dengan Stella dengan interview di kedutaan? Sebenarnya sih karena kemarin pas di Stella kan udah belajar sama Otka, itu
Enggak susah juga. Bisa dibilang bukan sombong ya, cuman menurutku gampang karena memang materinya udah memang makanan sehari-hari kan. Kemarin kan untuk Stelle. Kalau di kedutaan itu lebih ke nervous. Iya. Sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan dasar. Lebih pressure ya? Iya, lebih pressure. Kayak siapa nama, kenapa FS berapa lama FS di mana FS kenapa pengen ke Jerman. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gampang sebenarnya, cuman pressure-nya. Jadi kadang-kadang kita tuh udah tahu jawabannya, cuman kita tuh nggak bisa ngendaliin diri pressure-nya. Jadi itu yang bikin ngeblank. Jadi hal-hal yang sebenarnya kita kuasain pas kita udah masuk misalnya interview ke kedutaan, lidah itu kaku, nggak bisa jawab. Pertama mungkin pressure-nya karena lebih serem aja tuh. Vibe-nya berasa lebih serem aja ketika di kedutaan. Dan yang kedua bebannya lebih besar karena pertama kita udah dapat kontrak nih gitu. Udah yakin mau berangkat. Inilah jalan terakhir penentu berangkat atau enggak nih gitu. Jadi pressure di kitanya lebih tinggi jadinya. Aku kan LDR cukup lama sama tunanganku kan karena beliau udah di Jerman duluan. Jadi kalau lagi galau itu aku bikin story di Instagram itu antara aku, kamu dan kedutaan. Karena cuma kedutaan bisa. Yang menghalangi kami itu kedutaan. Kalau dapat kedutaan ya udah selesai kan masalahnya kan gitu. Karena istilahnya kalau di game kedutaan itu bos terakhirnya lah. Final boss-nya. Final bossnya. Jadi gimana kalian harus bisa meyakinkan kedutaan segitunya lah. Terus pastikan dokumen itu benar-benar bagus, benar-benar aman. Bagus dalam artian itu lengkap kayak misalnya apa aja yang perlu diapostil itu apostil, apa aja yang perlu difotokopi. Itu tuh biar kalian nggak bolak-balik di kedutaan gitulah. Rugi di waktu dan yang kedua rugi di biaya karena biayanya yang tidak kecil untuk bolak-balik ke kedutaan gitu. Dan memang itulah pentingnya ada yang membimbing ya. Itulah pentingnya ada yang membimbing. Karena sebenarnya kan Vetrak saya kan terlambat datangnya. Jadi bulan ini saya udah 3 kali ke Jakarta, ke kedutaan dari Batam Jakarta 3 kali. Kenapa? Pas dapat interview pertama, Vetrak saya itu belum datang dari Jerman. Belum sampai. Jadi terminnya udah datang, udah ada tanggal segini, tanggal 3 Februari atau 4 Februari itu kemarin. Tapi Vetrak saya masih dalam pengiriman. Jadi ya udah datang aja ke kedutaan bawa Vetrak darurat. Mereka tanya, kok Vetraknya belum ditandatangani sama Bafza kan? Karena kan saya kan sekarang udah BFD kan. Oh iya, Vetrak saya belum nyampe, saya bilang gitu kan. Terus Vetrak yang lama ada nggak? Kan yang 2024 ini kan masih ada kan, masih saya simpen. Ada, saya bilang gitu kan. Terus saya kasih lah. Ya udahlah kalau gitu boleh sih. Kamu kita interview dulu. Nanti kalau Vetraknya udah datang, kamu antar lagi ke sini. Jadi antar lagi. Tanggal 16 kemarin nganter sebelum Lebaran tuh. Nganter lah Vetraknya. Udah gitu pulang ke Batam. Berapa hari kemudian disuruh datang lagi nih. Sekarang. Jadi udah paspor dan ngambil visanya. Asli. Jadi udah ngambil visanya, udah ngambil semuanya. Jadi tinggal nunggu berangkatnya aja. Ya mudah-mudahan diberikan kelancaran lah. Amin. Karena teman-teman semua perlu tahu bahwa di Otka bahkan hampir semua karyawan pun tahu gitu prosesnya Richie gimana gitu. Ketika dapat informasi kegagalan yang pertama, kita semua ikutan down karena kita semua juga berharap gitu bahwa siswa-siswa kita bisa segera berangkat. Betul. Karena ya itu dia tujuannya Otka tadi dari awal gitu, untuk membersamai teman-teman yang memang punya cita-cita studi dan berkarir ke luar negeri supaya bisa mencapai cita-citanya gitu. Makanya bahkan program kursusnya pun di customize supaya menyesuaikan dengan materi-materi untuk kebutuhan teman-teman yang pengen studi dan berkarir. Tadi kan kalau ketika proses yang pertama belum sampai interview ya, belum. Baru masih penyerahan dokumen lah. Iya benar. Dan itu udah mentok di situ. Iya mentok. Nah dari sisi CV dan motivation letter sendiri ada yang berbeda nggak ketika pengajuan visa yang pertama dengan yang kedua? Pastinya lebih matang dong. Oh iya lebih matang karena pengajuan visa yang pertama kan masih ada beberapa hal yang belum saya masukin karena kan kejadiannya kan belum terjadi bisa dibilang kan. Sekarang kan udah lebih matang itu karena memang saya udah ikut program baru yang Sahabat Hinterland ini. Ya kredit besar untuk Sahabat Hinterland. Ini. Jadi itu juga saya masukin karena itu bagian dari relawan gitulah kan. Itu bakal nge-upgrade CV. Tapi kalian kalau ikut program relawan jangan karena kalian pengen nge-upgrade CV tapi nge-upgrade diri. Betul. Jadi harus ikhlas dalam hati. Terus itu di-update, kemudian sertifikat saya itu saya update lagi. Kemudian dari tempat kerja itu saya minta surat baru dari tempat kerja. Kemudian ada beberapa hal itu penanggalan juga saya update lagi. Itu jadi lebih matang semuanya, jadi lebih tersusun rapi lagi. Lebih siap ya. Lebih siap.
kan saya punya 2 pembimbing nih, Iya. Frau Fuji sama Frau Intan. Itu selalu ngecek tuh mereka. Kak, ini kok tanggalannya belum diupdate ya? Kak, ini kok belum ada ya? Kak, ini masukin yang ini di CV-nya. Kak, pengalaman yang ini mana ya? Itu mereka selalu ngecatin tuh. Benar-benar nggak sendirian lah untuk menyiapkan itu. Jadi benar-benar kalau memang ada kelupaan mereka sendiri yang ngingetin. Bahkan sebenarnya itu kan CV-nya saya, modelnya saya, tapi yang inget mereka. Dan mereka lebih tahu detail ya. jadi sama mereka itu benar-benar dibikin apa ya, benar-benar anak ini lo jangan sampai ada yang lupa lagi, Betul. jangan sampai ada yang kilaf-kilaf gitu. Jadi nggak cuman apa ya, nggak cuman double check, bahasa triple check lah, karena saya punya 2 pembimbing kan. Jadi lolos nih sama pembimbing yang ini, terus sama pembimbing ini ini belum nih. Jadi enaknya gitu sih kalau sama Otka. Ini bukan endorse atau apa teman-teman, karena sebenarnya benar-benar curahan dari hati lah ya, karena kami udah berjuang selama 2,5 tahun, benar-benar secapek itu berjuangnya. Tapi pada akhirnya ketika saya kemarin ngechat di grup, Frau, saya bilang visa saya di approve pada akhirnya. Itu semua orang ngechat dari jajaran-jajaran Otka, selamat ya. Karena memang bisa dibilang kami tahu gimana susahnya gitu, karena ya mereka tahu capeknya berjuang itu ya. Salah satu contohnya di Otka ya saya ya, tapi nggak pernah hilang semangat karena memang mereka selalu meyakinkan kayak saya kalau bakal ada cahaya di ujung jalan. Ini juga membuktikan fakta bahwa kan sempat ada berita-berita negatif lah sebenarnya tentang Jerman. Katanya, wah Jerman kayaknya Fashion BFD lagi nggak ada yang dibuka nih, oper makin susah nih, Ausbildung juga makin lebih selektif gitu. Ada yang bilang, wah belum ada yang berangkat gitu. Jadi sehingga teman-teman yang lain yang tadinya sudah punya motivasi kuat down gitu, berhenti dulu, bahkan ada yang berhenti dulu belajarnya gitu. Nah ini kan sayang. Iya, sayang. Sebenarnya ketika usaha kita memang betul-betul maksimal, dokumen yang dipersiapkan juga lengkap, motivasinya benar, kemudian mengikuti prosesnya secara benar, sebenarnya peluangnya masih ada ya. Peluangnya masih ada. Bahkan untuk seperti apa, program yang saya ikutin BFD atau FSJ gitu, itu peluangnya masih sama seperti biasanya. Cuman kemampuan dan motivasi kamu aja untuk berangkat itu mereka bakal nilai itu banget. Betul. Kalau Anda sendiri nggak yakin sama diri Anda, ya udah wassalam aja. Nah, ini ada yang menarik nih. Tadi Richie bilang ini stelenya cuma apply di 1 stele, diterima. Dan ini stele ini yang menerima sekarang nih. Iya. Mereka nungguin itu dari 2024. Kan sekarang 2026. 2026. 2 tahun. 2 tahun nungguin. Nah, ini pasti ada rahasianya. Karena kenapa? Biasanya kalau sudah dapat kontrak, sudah diterima, kemudian visanya ditolak atau visanya delay biasanya, atau kadang-kadang proses visa terlalu panjang, stelenya nggak sabar nunggu di cancel misalnya kontraknya. Nah, kok bisa sampai 2 tahun udah ditungguin? Kuncinya tuh di komunikasi. Komunikasi. Jadi ketika Anda sedang berproses untuk visa dan lain sebagainya itu kan waktunya kan nggak sebentar. Betul. Tetaplah berkirim kabar sama Stelle, tetaplah ngemail. Ya Frau, saya prosesnya udah kayak gini, saya sudah mengajukan ini, saya gini. Mereka bakal kirim email balik tuh balasan. Bahkan kalau memang nggak ada hal yang penting banget diomongin, ya tinggal istilahnya tuh bertanya kabar aja. Jadi sebulan sekali lah minimal untuk kirim pesan sama Stelle. Jadi itu untuk membuktikan kalau memang Anda itu benar-benar niat dan memang benar-benar komitmen banget ke Stelle-nya, benar-benar kayak into banget lah kan. Karena sebenarnya tuh kalau dibilang mereka nggak membutuhkan itu bohong. Sama membutuhkan. Cuman kalau gara-gara prosesnya panjang terus Anda nggak ngirim kabar dan sebagainya, ya Stelle bakal ngira kalau Anda itu lari, kalau kalian itu lari. Jadi pasti ngerasa di ghosting dan mungkin ada beberapa orang yang bakal dikirim email, kami bakal mencari orang baru karena kalian nggak ada kabar selama prosesnya. Jadi bertukar kabar itu penting, ngasih tahu progres kalian itu penting. Bahkan mereka kan nungguin saya 2 tahun. Itu karena saya sering ngasih kabar, mereka tuh nanyain, udah sampai mana? Udah gimana? Udah dapat belum? Itu mereka nanyain. Jadi enak, komunikasinya tuh lancar. Mereka juga bakal ada istilahnya tuh ada empati lah. Anak ini nih mau banget ke kita nih. Apa nggak kita bantu aja, kita tunggu. Bahkan Stelle saya sampai ngirimin saya email, saya bakal tunggu kamu sampai kapanpun. Wah, luar biasa. Jadi udah ketemu, udah kayak belum ketemu. Saya bakal tunggu kamu sampai kapanpun. Luar biasa. Iya, mereka ngirim email, kamu masuk deh musim panas.
musim panas saya belum datang, kamu masuk musim dingin. Musim dingin belum datang, ngechat lagi musim panas tahun depan masuk ya, Bakal gini-gini. ditungguin. Iya, bakal ditungguin. Mereka ya gimana enggak 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ditungguin. 2 tahun. Mungkin ada teman-teman yang stylenya baik juga kayak style saya, cuman nggak banyak. Saya yakinnya nggak banyak dan kebanyakan orang ketika visanya ketolak atau apanya proses lama, mereka bakal ngomong cari style baru aja deh. Itu dia. Padahal belum juga dihubungin style cari baru aja deh. Iya. Misalnya, tapi semoga jangan ya. Teman-teman nih masuk kedutaan, visanya ditolak. Terus kalian takut email ke style. Iya. Gimana ya gini. Cari style baru aja deh biar ini mulai dari baru. Kenapa nggak coba email style yang lama? Ngomong baik-baik. Pak, Bu, saya udah ngajukan visa ke kedutaan, namun sayangnya hasilnya masih kurang bagus, kurang baik. Gimana ya gini? Apakah masih bersedia untuk menunggu? Coba kirim email kayak itu. Ya walaupun hasilnya masih 50-50, cuman mereka bakal nimbulin empati lah sama mereka. Oh ya, anak ini kasihan banget ya, gini. Kalau menurutku itu ya kalau aku kan berbicara dari pengalaman kan. Orang mereka mau nungguin aku selama 2 tahun. Dan ini bukan sesuatu yang langka loh sebenarnya. Iya. Karena ya bisa dibilang Stella sama seperti institusi dan perusahaan di sini juga. Iya. Kadang-kadang memang institusi atau perusahaan itu memang sudah butuh orang dengan kualifikasi tertentu dan orang yang sesuai dengan kualifikasi ini sudah ada, tapi kita harus nunggu nih gitu. Jadi daripada mereka harus interview lagi, proses lagi dari awal mencari orang baru, yaudah ini aja deh kita tungguin gitu. Mungkin di masa-masa menunggu ini mungkin ada yang menggantikan dulu sementara, tapi tetap target kita yang ini karena udah cocok gitu. Makanya penting menjaga komunikasi tadi. Kalaupun di mereka nggak terima, tapi ketika mereka sudah punya empati bisa jadi direferensikan ke yang lain. Betul. Partner mereka. Betul. Karena sebenarnya juga kan 2 tahun ya. 2 tahun masa saya itu kemarin terakhir tahun kira-kira Juni. Jadi kemarin mereka ngirim email, Richie kamu masih mau kesini kan? Saya balas masih mau. Ya udah kamu masuknya bulan segini. Kan visa kamu belum tahu nih bulan segini. Kami kirimin fast baru untuk masuk bulan segini karena kami memang sekarang lagi butuh banget orang. Untuk sementara orang ini dulu yang ngisi posisi kamu ya. Ketika visa kamu nanti udah approve di tanggal segini, kamu langsung masuk aja. Jadi yang saya bilang kami bakal nungguin kamu sampai kapanpun itu beneran. Itu ada suratnya, ada signinggungnya itu beneran. Tertulis ya. Tertulis secara resmi kami tungguin gitu. Dan itu ditandatangani dan itu juga kemarin saya bawa juga untuk kedutaan untuk jaga-jaga juga kan dan lain sebagainya tuh surat-suratnya memang dokumen saya lengkap banget kemarin. Semua surat-surat saya minta Frau minta surat yang ini dong, kayak bisa ninggung ini, itu mereka langsung kasih. Frau minta surat yang ini dong, mereka langsung kasih karena dari stylenya memang karena komunikasinya tadi komunikasi penting banget. Terus mereka jadinya ada empati satu sama lain gitu. Itu hal yang penting banget dijaga lah. Dan kedutaan juga pasti melihat itu. Pasti banget. Ya dilihat adalah pertama niatnya yang benar, niatnya yang baik, usahanya maksimal dan komunikasinya terjalin dengan baik gitu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak pengajuan visanya jadinya. Jadi kedutaan pun bakal mikir-mikir, ini anak ini nih sama stylenya udah sedekat ini, udah itu banget, udah kayak gini-gini. Terus kenapa kita halang-halangi? Toh juga kualifikasinya anak ini juga cocok lah dengan standarnya Jerman atau standarnya Stella. Jadi kalian teman-teman benar-benar harus yakin juga kalau kalian tuh memenuhi standar mereka dan kemampuan kalian juga harus sama dengan CV kalian. Komunikasi tadi, jadi biar nggak ada alasan lagi untuk kedutaan untuk menolak gitu. Saya pengen tahu detail lagi tentang kehidupan nanti di sana. Nah, setelah berangkat nih, kalau soal persiapan ya udahlah gitu. Kita tahu ceritanya tadi. Kerjaan apa sih nanti yang akan di-handle nanti di sana? Ini flashback dulu ke sebelumnya. Itu kan pas masa Covid, saya juga pernah jadi relawan di panti asuhan. Karena memang Indonesia kan lockdown tuh. Jadi sembari kerja saya mikir, udahlah berbuat baik lah. Jadi jadi relawan ke panti asuhan lah. Jadi relawan ke panti asuhan, bantuin anak-anak panti asuhan karena memang lockdown kan. Terus kami bahkan berkebun dan lain sebagainya sama orang-orang panti asuhan. Sampai terakhir di 2023 karena memang pekerjaan saya makin banyak kemarin, jadi saya sama ketua pantinya saya bilang saya fokus kerja dulu, tapi kan saya masih sering main kok. Jadi itulah. Terus di semasa saya jadi relawan itu sebenarnya ada yang mengiris hati banget. Ada anak-anak yang sebenarnya berkebutuhan khusus. Cuman karena minimnya ilmu kita di Indonesia, dia di-treat sebagai anak-anak yang normal.
Iya. Ya, jadi karena memang mereka anggapnya mentang-mentang sama-sama anak-anak nih, Iya. jadi nge-treatnya sama. Itu juga yang jadi concern saya. Kenapa sih kita nggak? Ini kan anaknya kan udah tahu berkebutuhan khusus nih. Kenapa dari kata berkebutuhan khusus saja dia butuh hal yang khusus, hal yang dilebihkan? Kenapa kita nggak mampu untuk berpikir secara logika kayak gitu? Logika dasar lah gitu kan. Terus kita mulai profile yang style saya sekarang itu tuh tempat untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Jadi oke, belajarnya dari sini aja deh. Belajarnya dari sini. Makanya saya ngirim email cuma satu style langsung di ACC. Saya belajar dari sini deh. Nanti kalau memang udah selesai masa bakti saya lah dalam FS Short atau BFD ini, saya terapin di Indo. Di balik lagi ke Indonesia. Ya nggak ke Indonesia sebenarnya, ke Batam. Ya walaupun Batam masih wilayah Indonesia. Balik lagi ke Batam, kasih tahu ke orang-orang kalau mereka tuh beda loh, mereka tuh istimewa. Cara memperlakukan mereka tuh seperti ini, jangan mentang-mentang mereka bisa dibilang punya 2 kaki dan ini lain sebagainya, sama dalam keadaan fisik mereka ditreat sama dengan orang yang benar-benar normal. Nggak gitu, mereka tuh butuh perhatian khusus, cara nge-treat mereka khusus. Jadi saya di Jerman itu ke orang-orang yang berkebutuhan khusus karena stylenya menarik, profilnya, kemudian ilmu yang sebenarnya itu penting banget, cara kita memperlakukan sesama manusia, mereka yang punya keistimewaan ini tadi. Jadi kan masih tabu juga sebenarnya kan di Indonesia juga, mereka menganggapnya kan maaf teman-teman kalau aku ngomong ini, mereka kalau di Indonesia kan masih banyak orang yang nganggapnya cacat kan. Padahal kan mereka enggak, mereka tuh istimewa, bukan cacat kan. Itu walaupun maaf aku ngomong kata ini. Jadi perlakukanlah mereka sebagaimana manusia yang benar-benar istimewa. Jadi jangan perlakukan mereka lebih rendah atau gimana, atau bahkan memperlakukan mereka sama dengan manusia yang bisa dibilang normal. Jangan gitu. Kalau menurut saya itu harus dikasih lebih lah perhatiannya. Jadi itu penting banget. Jadi di Jerman bakal ketemu orang-orang yang berkebutuhan khusus, nge-treat mereka dari mereka bangun sampai mereka tidur. Kontraknya berapa lama? Sebenarnya saya sedikit bertingkah. Karena saya minta kontraknya 6 bulan. Karena memang saya bakal pulang ke Batam lagi rencananya. Mungkin setelah FS Shop rencananya kan memang pulang ke Batam lagi. Tapi kita kan belum tahu ke depannya. Jadi kontraknya saya minta 6 bulan untuk itu tadi, nerapin ilmu yang saya dapat di sana. Mungkin kalau ke depannya setelah FS Shop terus setelah nerapin kontrak yang Batam saya berangkat lagi Ausbildung gitu, kita nggak tahu. Cuman sekarang saya minta kontraknya 6 bulan. 6 bulan dulu. 6 bulan aja. 6 bulan. Jadi untuk nyari pengalaman dan belajar ya. Dan belajar untuk karena diterapkan di sini. Iya, untuk diterapkan di Indo. Menarik. Nah, rencana jangka panjang setelah pulang, apakah ada rencana untuk tinggal? Tadi tunangannya juga lagi di Jerman. Lagi di Jerman. Itu lagi apa? Lagi sekarang lagi Ausbildung, tahun kedua. Tahun kedua. Nah, ada rencana untuk menetap di Jerman nggak nanti? Secara rencana sih belum kepikiran sih sebenarnya, karena walaupun sama-sama tunangan di sana, karena kan di Indonesia sendiri masih ada orang tua, kami berdua masih orang tuanya masih lengkap, sama-sama lengkap. Kemudian Indonesia itu nyaman banget sih. Iya pasti. Kan mungkin sebagian orang bakal mikir udah enak di sana, ngapain sih pulang lagi ke Indo? Ya home sweet home. Nggak tahu ya, kalau kita orang Sumatera ini kemanapun merantau tetap pengennya pulang juga ya. Iya betul. Pada akhirnya itu balik ke rumah. Betul. Balik ke rumah, lihat keluarga, itu tuh bener-bener hal-hal yang bikin nyaman pada akhirnya nanti. Betul. Jadi mungkin setelah FSO rencananya, atau setelah tunangan Ausbildung rencananya bakal pulang. Tetap bakal pulang. Itu wajib banget. Kalau mau keluar negeri lagi nanti itu urusan nanti. Tapi yang rencana sekarang pulang. Setelah berangkat pulang, karena kalau pergi kan pasti pulang. Betul. Bukan pindah juga ya, tapi pergi ya. Kalau pergi kan pasti pulang. Betul. Ini menarik sekali nih. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yang saya highlight paling utama adalah jangan menyerah dulu gitu. Betul, karena penting banget. Gagal itu wajar ya. Gagal itu wajar. Nggak ada orang yang langsung nyoba langsung berhasil. Kalaupun ada, jumlahnya mungkin 1 dibanding sekian ribu orang gitu yang menang dalam one shot gitu. Tapi kebanyakan yang menang itu adalah orang-orang yang tetap bertahan gitu, tetap bertahan in the game gitu. Ketika jatuh ya bangkit lagi gitu. Bayangin kalau
Richie ketika gagal pertama ya udahlah nggak usah deh gitu kan, saya nyari tempat lain aja gitu, atau stay di Batam aja lah gitu, kayaknya jabatan juga udah oke di Batam gitu ya, berarti ya tunangannya sendirian di sana. Richie-nya tetap stay di Batam, ya kita nggak ketemu hari ini nih. Iya, kita nggak ketemu hari ini. Satu hal yang bikin saya tetap berjuang itu satu orang yang benar-benar ngubah mindset. Komika Panji Pragiwaksono di salah satu special show-nya ngomong gini, jangan pernah bunuh mimpimu. Ya. Ketika kamu punya mimpi, kamu pukul keras-keras, mereka nggak mati, mereka cuma jatuh tertidur, bangkit di hari tua jadi penyesalan. Itu benar-benar ketika saya pertama kali dengar itu nangis, benar-benar. Oh iya benar juga ya, kan visa saya kan ketolak tuh kan. Ketika dengerin kata-kata itu lagi, iya juga kenapa harus nyerah. Takutnya ketika saya pas nanti tua, saya ngomong ke cucu atau ke anak, harusnya papa dulu ke Jerman. Cuman nggak jadi karena papanya udah nyerah duluan. Itu dan banyak saya temuin usia saya yang udah saya udah 36 tahun ini. Banyak teman-teman yang seangkatan saya, di atas saya, yang udah ngerasa dulu padahal udah hampir lo berangkat ke Jerman, dulu hampir lo berangkat ke Amerika, dulu hampir lo ke Jepang gitu. Kenapa nggak jadi? Ya pertama ada yang gagal karena wah kursus bahasanya susah, atau visanya pertama kali ditolak, atau tiba-tiba ada urusan apa terus akhirnya dikubur. Nyesalnya kapan? Ketika usianya udah gak bisa lagi. Contoh sekarang usia 36 mau ke Jerman, mau Ausbildung ya udah susah. Mau ke ikutan F-shot BFD ya peluangnya lebih kecil gitu, akan makin berat gitu. Bangkit di hari tua jadi penyesalan itu hal yang menakutkan. Ya bagus, kalau memang gagal coba lagi Karena Zawin juga pernah ngomong, kesempatan itu nggak datang 2 kali, tapi kesempatan bakal selalu datang ke orang yang nggak pernah berhenti untuk mencoba. Nah, itu penting. Jadi kejar aja apa yang kalian pengen, usahakan apa yang kalian usahakan, biarkan lelahmu menjadi ilahmu. Lelah jadi lilah. Karena usaha namanya ikhtiar, itu ibadah. Ketika dilakukan dengan niat yang benar, dilakukan dengan cara yang benar, dengan tadi tujuannya juga benar, ya insya Allah ada pahalanya di situ. Betul. Nah, jangan lupa tuh teman-teman. Nah, motivasi udah banyak banget nih dari Richie. Nah sekarang saya pengen minta Richie kasih motivasi buat teman-teman nih. Belajar bahasa Jerman itu kan susah banget. Saya cuma nyelesain 1 level. Saya cuma kelar di A1 itu juga. Sekarang udah lupa, gitu. Nggak pernah dipakai lagi. Karena emang tujuannya saya bukan buat berkarir di Jerman gitu. Tapi saya ngerasain susahnya menjaga motivasi untuk belajar gitu. Saya ikut kelas sekali, 2 kali, kelas ketiga, udah berat banget. Menyisihkan waktu 1,5 jam, 2 jam per hari untuk belajar itu betul-betul perjuangan. Apalagi ketika udah masuk di materi-materi yang berat nih, di materi-materi yang susah gitu. Nah, untuk menjaga motivasinya, Richie apa langkah yang dilakukan? Kalau aku sih pas masa belajar kan memang karena bahasa Jerman itu tadi yang kata abangnya susah. Itu benar-benar susah banget. Alasan sih. Alasan kenapa belajar. Kadang-kadang ketika pas kita lagi proses belajar, itu kita tuh fokus sama tujuannya aja. Fokus sama tujuan, karena terlalu fokus sama tujuan, pas udah lelah, gak apa-apa, mungkin kata orang kan banyak jalan menuju Roma kan. Jadi coba jalan yang lain deh, hilangin yang belajarnya. Padahal kan alasannya belajarnya, kita udah punya alasan untuk belajar. Alasanku belajar ke Jerman. Kebanyakan orang fokus, tujuannya Jerman. Mungkin kau bisa lewat ini. Tapi kan kita ngilangin ke-nya. Di dalam kata ke ini banyak. Misalnya, aku suka klub bola ini. Itu kan maksudnya bukan Jermannya, maksudnya ke. Karena aku suka klub bola ini, aku ke Jerman. Jadi, hal-hal alasan itu penting banget. Jadi, tetaplah menjaga alasan kenapa kalian belajar. Kalian udah nyisihin, anggaplah kalian belajar udah di level A1 atau A2 sekarang, kalian udah ngabisin waktu segitu terus kalian nyerah di tengah jalan, lemah kali. Malu gitu. Ya malu. Jadi belajar itu memang capek, tapi kan kita udah melakukan itu selama 12 tahun kurang lebih. Kita udah, mungkin sekarang teman-teman udah ada yang lulus SMA atau masih SMA, sekarang kita udah melakukan itu dari kapan tahun gitu. Tahan aja dikit lagi, manisnya kerasa kok nanti. Ketika kalian belajar, itu pentingnya menjaga alasan bukan tujuan itu, karena dibalik di alasan itu kan ceritanya kan, tujuannya kan, misalnya kan tujuannya kan bikin orang tua bangga. Alasannya kenapa sih harus bikin orang tua bangga? Iya soalnya orang tua aku direndahin gini dan lain sebagainya di alasannya itu. Jadi alasan-alasan itu tuh penting kali. Jadi kumpulin aja alasan kenapa kalian harus belajar, itu yang jadi motivasi. Jadi kan itu cambuk ya? Iya, jadiin cambuk. Tahu juga ketika aku ngomong aku pengen ke Jerman, nggak 1-2 orang yang ketawa. Nggak 1-2 orang yang ketawa. Kalian ketawa keras itu jadiin cambuk, benar-benar jadiin. Ya ini alasanku untuk terus semangat.
dan lain sebagainya ya kalian ya. Dan cara ngejawabnya adalah Iya. story foto visa tadi ya. Cara Ketika visa ngejawabnya keluar tinggal di upload Iya. story-nya nih. Sekarang jarak yang memisahkan antara aku sama Jerman itu bukan lagi kedutaan, cuman tiket pesawat aja. Pesawat tinggal turun aja. Dan masih ada waktu. Iya. Masih ada waktu karena nanti mulai bertugas di sana Agustus ya. Agustus tanggal 1. Agustus. Nah, rencana berangkat mungkin nanti di Kan berangkatnya lewat Singapura, jadi mungkin sekitar tanggal Agustusan juga sih, tanggal 1 sih harusnya Agustus berangkat. Ya, tapi mungkin nginep Singapura dulu. Karena Singapura ya last time lah. karena memang lebih dekat juga kan. Ya, lebih dekat, Batamnya. Batam Singapura lebih dekat. Jadi kalau lewat Jakarta kan ongkosnya kan lebih mahal. Betul. Kalau Singapura itu ongkosnya lebih murah. Terus lebih dekat. Jadi lewat Singapura aja. Batam Singapura, Singapura Jerman. Nah, itulah kelebihannya kalau tinggal di Batam ya. Betul. Tempat mainnya ke Singapura, Singapura, Malaysia gitu. ya. Singapura, Malaysia. Nah, jadi catatan saya hari ini adalah pertama itu tadi. Ini sebenarnya inline juga dengan pesan dari foundernya Otka, Pak Iqbal. Jadi salah satu pesan beliau itu untuk teman-teman yang mau belajar bahasa adalah temukan why-mu. Nah, temukan why-mu. Jadi cari dulu alasan kenapa, Iya, kenapa kita belajar bahasa, kenapa kita pengen ke Jerman gitu. Iya. Kalau alasannya sudah kuat, nah pegang erat-erat tuh alasannya. Karena ya itu yang akan membawa kita sampai kepada tujuan kita tadi. Ini juga pesan juga dari dari kami kepada teman-teman bahwa belajar bahasa itu tidak mudah. Mempersiapkan untuk apply dan juga keberangkatan ke Jerman itu juga tidak mudah. Tricky, banyak jalan-jalan licinnya gitu. Kita gampang terpleset, gampang gagal gitu. Tapi dengan adanya bimbingan, dengan adanya orang yang selalu memotivasi, nah ini akan menjaga supaya kita tetap nih ngikutin step-stepnya sampai ke tujuan kita tadi. Dan untuk belajar bahasa, sebenarnya kita di Otka juga ada program baru nih, Richie. Jadi di Otka Learning Center Jakarta kita sedang membuka, kita ini lagi soft opening untuk membuka kelas offline, belajar langsung untuk teman-teman yang memang punya misi dan niat kuat untuk studi ataupun karir ke Jerman, ke Jepang maupun ke China. Nah, kita membuka kesempatan nih bagi teman-teman yang memang ingin belajar langsung secara intensif. Dan ini tidak cuma untuk yang pengen cepet-cepet ke luar negeri ya. Betul. Kalau saran kami malah lebih baik dipersiapkan dari SMP atau SMA gitu. Jadi memang kita punya waktu untuk mempersiapkan kemampuan bahasanya. Nah, kami di Otka Jakarta sedang membuka itu Otka Learning Center, di mana kita akan belajar secara intensif tatap muka langsung dengan tutor-tutor berpengalaman kita di kantor Otka. Nah, nanti akan kita persiapkan belajar kursus bahasanya untuk studi maupun karir ke luar negeri. Nah, jadi kebetulan kita juga lagi ada program soft opening. Jadi ada 24 kursi dikasih gratis nih. 24 kursi dikasih gratis untuk yang mau belajar Jerman, Mandarin maupun belajar bahasa Jepang. Caranya gimana? Ada linknya di bawah, nanti teman-teman silahkan diklik linknya. Kalau mau ikutan, nanti akan dihubungi oleh tim kami. Nah, Richie, terima kasih banyak. Oke, terima sudah kasih. hadir hari ini. Kami ikutan senang. Akhirnya visanya keluar, tinggal menunggu keberangkatan. Kita sama-sama berdoa semoga Allah berikan kelancaran. Ya, amin. Mulai dari persiapan, kemudian keberangkatan, dan ya mudah-mudahan nanti ketika sudah sampai di Jerman kita bisa sharing-sharing nanti. Betul, penting banget gimana kehidupan di sana. Kemudian insight lah, siapa tahu ada lowongan-lowongan di tempat-tempat terdekat yang bisa jadi referensi untuk teman-teman juga yang sekarang lagi mencoba peruntungan mereka untuk berkarir di Jerman. Terima kasih banyak sudah datang hari ini. Semoga lancar. Kita bertemu lagi Sobat Otka di episode Cerita Otka berikutnya. Dadah. Bye.